Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Mawfiroh, nomor NIM 40113190079. Saya dari Prodi PAI Reguler semester 6. Sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Microteaching dengan artikel yang berjudul Keterampilan Menjelaskan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterampilan belajar. Keterampilan belajar menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan, misalnya antara sebab akibat, definisi, dengan contoh, atau dengan suatu yang belum diketahui. Sini adapun beberapa tujuan mengenai memberikan penjelasan. Tujuannya pertama yakni membimbing siswa supaya dia bisa memahami ilmu pengetahuan yang diberikan secara objektif ataupun bernalar. Dan tujuan yang kedua yakni melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Adapun tujuan yang ketiga yakni untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya serta untuk mengatasi kesalahan pemahaman mereka. Tujuan yang keempat yakni membimbing siswa untuk menghayati dalam proses mendapatkan penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah-masalah tersebut. Di sini juga ada alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru. Jadi guru punya alasan mengapa mereka harus benar-benar memahami isi dari mata pelajaran yang dia akan berikan kepada siswa. Alasan yang pertama yakni meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar penjelasan itu bermakna bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan itu lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Jadi kalau kita menjadi guru itu lebih banyak berbicara daripada siswanya. Beda lagi kalau udah tingkatan anak kuliah. Kalau tingkatan perkuliahan, mahasiswa lebih aktif daripada dosen, seperti itu. Alasan yang kedua yakni kadangkala penjelasan yang diberikan oleh guru tidak jelas bagi murid, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Mungkin disebabkan karena gaya bahasanya itu kurang Bahasa yang digunakan guru belum tentu dapat dicerna dan dinalar oleh siswa. Yang ketiga yakni tidak semua siswa dapat menggali atau memahami sendiri pengetahuan dari buku atau sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tersebut. Yang keempat, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami pelajaran. Guru perlu membantu siswa dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diberikan. Jadi di sini alasan mengapa guru itu lebih banyak berbicara daripada siswanya. Apalagi siswa ketika dia mencari referensi atau membaca buku-buku sendiri, dia tidak akan paham jika tidak ada yang menjelaskan. Misalkan dia membaca buku-buku paket atau buku yang lainnya, jika dia hanya membaca tanpa penjelasan atau pengarahan dari guru, maka dia tidak akan paham. Maka dari situlah guru sangat bermanfaat banget ketika seorang siswa itu belajar, dia bisa mendampingi serta ketika ada siswa yang bertanya tentang apa hal yang tidak paham dari bacaan tersebut, maka di situ guru bisa menjelaskan, seperti itu.
Ada macam-macam teknik menjelaskan. Yang pertama, dengan bertanya. Guru biasanya memulai dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sesuai dengan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kadangkala pertanyaan juga dipandang sebagai pertanyaan dengan maksud agar perhatian siswa terpusat pada bahan penjelasan yang akan disampaikan. Jadi, guru sebelum memulai pelajaran baru, guru itu bertanya kepada siswanya, memancing pertanyaan supaya siswa itu ingat gitu dengan pelajaran yang sudah disampaikan minggu lalu atau pelajaran yang disampaikan kemarin gitu. Jadi dengan cara bertanya atau memancing siswa sehingga siswa bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Yang kedua, penjelasan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru dapat dijawab oleh siswa. Dengan sebagai teknik bertanya secara tidak langsung, berarti siswa dapat memiliki sebagian bahan pelajaran yang akan diberikan oleh guru di kelas. Ketiga, memberikan contoh. Pemahaman siswa terhadap konsep baru dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari yang sekiranya mudah dicerna atau dipahami oleh siswa tersebut. Jadi salah satunya itu kita menjelaskan dengan siswa itu enggak sekedar menjelaskan materi saja, tetapi kita juga bisa memberikan contoh gitu. Salah satunya misalkan contoh gini, semua benda-benda yang terbuat dari besi bisa ditarik oleh magnet. Contohnya seperti paku, peniti, kunci yang terbuat dari besi. Jadi benda tersebut dapat ditarik oleh magnet. Nah, salah satu contoh itu yakni contoh saya mengambil dari cara induktif dan ada juga cara deduktif. Kalau cara deduktif itu misalkan kertas, lipat, sedotan plastik, dan pensil warna tidak dapat ditarik oleh magnet karena benda-benda tersebut terbuat dari kertas dan plastik, bukan terbuat dari besi. Jadi benda-benda yang tidak terbuat dari besi tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi seperti itu. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Untuk yang pertama yakni ada merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan yang menerima pesan. Yang berkenaan dengan isi pesan atau materi meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan realisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Misalnya kita menganalisis tema atau subtema gitu ya, dengan hubungan yang telah ditentukan kepada anak-anak siswa tersebut, sehingga mereka mampu memahami program kegiatan belajar yang meliputi pengembangan bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani, serta bagaimana hubungannya dengan tema dan subtema yang akan dibicarakan. Yang kedua, ada penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal seperti ada yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari ucapan-ucapan seperti kira-kira, apa ya gitu ya. Yang kedua, ada penggunaan contoh atau ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan suatu yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan micro teaching dari saya yang berjudul keterampilan menjelaskan. Mungkin ada salah kata yang berkenan atau kata-kata yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.